Dan bukankah kehidupan kita ini adalah pembuktian-pembuktian keimanan? Ya. Apa yang kita dapati berupa peristiwa-peristiwa yang lewat di depan mata kita, ataupun berita-berita yang masuk ke telinga kita, adalah sebuah ujian-ujian yang membutuhkan jawaban-jawaban keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin mendengar atau melihat bagaimana kebenaran iman seseorang, Allah akan memberikan mereka ujian. Allah akan memberikan mereka ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayatnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja setelah ngomong saya beriman, saya ini pengikut Muhammad SAW, dan tidak diuji? Ya. Walaqad fatanna alladziina min qablikum, dan sungguh telah diuji umat-umat sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, sehingga menjadi jelas bagi Allah siapa yang jujur dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang berdusta. Maka pembuktian-pembuktian itu sejatinya adalah bermanfaat untuk kita sebagai bukti atas keimanan kita di dalam kehidupan di dunia. Monggo yang sebelah sini masih kosong ya, biar lewat belakang masuk ke sebelah kiri ya. Di dalam ayat yang lain, misalkan jenengan bisa lihat di beberapa ayat, kalau jenengan mau cari ya, ada Al-Baqarah 214, ada Ali Imran 142 ya. Al-Baqarah 214 dan Ali Imran 142. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa Allah akan menguji seseorang berdasarkan keimanannya tadi. Apakah benar apa yang dia ucapkan di lisannya dan akhirnya dia buktikan dalam perbuatannya. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian sudah merasa masuk surga, sudah punya iman, kemudian kalian merasa sudah aman? Belum dibuktikan dan belum jelas bagi Allah, belum terbukti siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjuang. Wala ya'lamas sabirin, dan mereka yang dia benar-benar bersabar membuktikan kejujuran iman. Bahkan di dalam ayat yang Al-Baqarah yang dijelaskan bahwa seseorang harus menerima ujian-ujian ini untuk menjadi seorang mukmin sejati. Gak bisa menjadi mukmin sejati kecuali harus menerima ujian keimanan dan menjawabnya. Kita itu tinggal milih jawabannya saja nanti di dunia. Ketika misalkan dihadapkan dengan rezeki jualan kok lagi susah, mau pilih apa? A, menunjukkan apa kelemahan diri pada manusia. B, mendatangi lembaga-lembaga ribawi. C, bertawakal tetap berusaha.
pertama kali berusaha menyembunyikan kesusahannya. Nah, kita itu sedang menjawab jawaban-jawaban ujian kita di dalam kehidupan kita yang nyata. Jadi bukan sekedar ujian yang tertulis A, B, C begitu, bukan. Tapi kita sedang menjawab ujian yang Allah berikan dengan perbuatan kita, sikap kita. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pilih setelah kamu lihat dan kamu dengar. Diam sangat. Kalau begitu kira-kira berhasil nggak menjawab jawaban ujian dan pembuktian keimanan? Justru itu yang diinginkan oleh Allah. Ya, Allah sengaja gonjang-ganjing kehidupan orang-orang yang beriman untuk mengetahui apakah benar imannya ataukah ternyata hanya bualan, hanya di lisan. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu mengira sudah masuk surga dengan imanmu? Kamu merasa sudah cukup dirimu, sementara belum datang kepadamu permisalan seperti orang-orang yang sebelummu, masadhumul ba'sa wad-dharra. Menimpa mereka kesusahan dan keburukan, bara bahaya, wazulzilu, digoncang. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai goncangan orang-orang sebelum kita itu membuat Rasul dan para sahabatnya yang beriman mengatakan, kapan pertolongan Allah tiba ya Rasulullah? Lihat bagaimana mereka menjawab soal-soal tentang pembuktian keimanan dalam kehidupan ini. Makanya di dalam hidup ini tugas seorang mukmin setelah Islamnya, setelah Muslimnya, adalah bagaimana dia membuktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat kisahnya seorang sahabat, Anas ibn Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Anas bin Ibn Nadhr ya, adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dia kelewatan, nggak ikut perang Badar. Dia itu sebenarnya pengen sekali ikut perang Badar, ya, pengen sekali. Tapi ya Allah takdirkan kelewatan. Ya. Kemudian Anas bin Nadhr mengatakan, la in arani Allah, andai Allah melihatku nanti masyhadan ma Rasulullah sallam fima ba'd la yarayanallahu ma asna. Anas bin Nadhr nyesel nggak bisa ikut perang Badar, kemudian dia bersumpah seakan-akan, andai Allah melihatku nanti dalam peristiwa bersama Rasul setelahnya, sungguh demi Allah, Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat. Lihat bagaimana Anas bin Nadhr berusaha menjadi mukmin sejati, membuktikan keimanannya pada Allah, menjawab jawaban-jawaban lisan yang diutarakan lisan, kami beriman. Apakah jujur atau dusta? Di surat Al-Imran ayat 143 Allah jelaskan, laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw, dan sungguh sebelumnya kalian berangan-angan akan bertemu kematian
Saya itu pengen masuk surga dengan derajat syahadah, syahid. Aku akan bela Rasul, ngomongnya. Ya. Kalau ada Rasul, aku akan di samping Rasul, perang bersama Rasul, mati bersama Rasul. Klaimnya. Min qabli an talqahu, sebelum kamu ketemu musuhnya. Sekarang Allah katakan faqad ra'aitumu, sekarang kamu lihat itu di depan. Buktikan keimanan. Dan apa jawabanmu terhadap apa yang kamu lihat sekarang? Kan gitu. Kita sedang membuktikan keimanan. Wa antum tanzurun, kamu lihat sekarang di depanmu, kayak gitu. Apa yang kamu pilih? Mundur, gagal. Ya. F, berpangku tangan, gagal. Kan begitu kan? Nah, kan kita sedang membuktikan jawaban keimanan. Katanya bersama Rasul, katanya bersama Allah. Tapi sikap-sikap dan jawaban-jawaban kita semuanya menjawab bertentangan. Apalagi dengan perjalanan yang berikutnya. Perang hari ini, saya ada udzur. Lah kok perang setelahnya ya udzur, perang setelahnya ya udzur, misalkan. Berarti memang jelas jawabannya tidak benar, kan gitu kan? Kita kan sedang membuktikan jawaban. Dan Anas bin Nadhr membuktikannya. Dia menyerang pasukan perang Uhud. Ketika pasukan kaum muslimin mundur ke belakang, diserbu oleh pasukan musyrikin setelah pemanah mereka turun bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Para sahabat bertahan mundur ke belakang susah payah. Anas bin Nadhr maju, turun sendiri sampai bingung yang lain alihnya. Nggak bisa, nggak mampu. Anas bin Nadhr hanya mengatakan, waha larihul jannah ajiduha duna Uhud. Ketika bersama Sa'ad bin Mu'adz, kok Anas bin Nadhr maju terus? Ya, mau kemana kamu, woi Abu Amr? Nama kunyahnya. Anas bin Nadhr menjawab, aku mencium aroma surga di bawah Uhud. Turun, semakin maju, menjawab keimanan, menjawab pembuktian ujian-ujian. Dan ini yang akan kita bahas insya Allah di kesempatan kali ini, bahwa Allah akan menguji kehidupan orang yang beriman dengan banyak goncangan. Dan siapakah mereka yang selaras dengan firman-Nya di surat Al-Ahzab? Ya, jangan bisa buka ya, atau dicatat dulu ya, surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayatnya ke 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang jujur membuktikan apa yang mereka janjikan pada Allah. Dan Allah berikan janjinya juga, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang Allah berikan janjinya karena mereka jujur, Allah berikan kejujurannya. Minta syahadah dikasih sama Allah. Dan di antara mereka ada yang menunggu waktunya, kapan giliranku tiba untuk membuktikan diriku. Ya, dan para sahabat kan berlomba-lomba untuk membuktikan ini. Makanya dalam sebuah riwayat
Mereka ketika perang berdoa di pagi dan sore hari agar apa? Agar tidak kembali bertemu anak istri. Ya. Perang ya, agar tidak kembali bertemu anak istri. Allah cuma pengen itu ya, membuktikan bagaimana mereka beriman. Baik, itu beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan di awal. Adapun yang akan kita bahas di kesempatan kali ini sesuai tema adalah permisalan mukmin sebagai tanaman yang hijau. Tanaman hijau itu seperti apa? Kita akan bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, dalam riwayat lain dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhum. Nabi SAW bersabda, "Masalul mu'min kamasalil khamah." Permisalan seorang mukmin seperti permisalannya khamah minaz-zar, tanaman yang hijau. Tanaman hijau itu maksudnya ada yang mengistilahkan seperti baru tumbuh gitu loh. Ada juga yang mengistilahkan tanaman yang istilahnya kayak ranting-rantingan pendek di bawah itu loh ya. Bukan tanaman tinggi-tinggi ya, paham ya? Kan ada tanaman yang macam mungkin kayak bidara kali yang pendek ya. Ya, kok bidara kok ndak wedi ya. Darane mengrukyah. Jadi dia tanaman yang ranting-rantingnya pendek terus bisa gubet-gubet gitu. Di mana min haitsu atat harrihu kafa'at. Ketika datang angin menerpanya, dia akan bergoncang sesuai dengan angin tadi. Permisalan orang yang beriman. Fa idza i'tadalat, nek sudah tegak lagi ya, takaffa'a bil bala, goncang lagi dengan ujian. Ya. Wal fajir kal arzah, atau dibaca kal arazah. Sedangkan permisalan orang yang jahat fajir dalam riwayat Ka'ab bin Malik, wa masalul munafik, permisalan munafik seperti ar-razzah, itu adalah seperti pohon besar yang kuat. Ada yang menerjemahkan dengan sonaubar, pinus. Pinus pohonnya tinggi, kokoh. Somma mu'tadilah, sangat keras, kuat, lurus, enggak goncang ya. Hatta yaqsimaha Allahu idza syaa, hatta yakuna inji'afuha marrah wahidah. Saking enggak bisa goncangnya, akan tiba suatu ketika Allah cabut langsung seakar-akarnya jika Allah berkehendak sekali. Baik, itu bunyi riwayatnya. Misalnya orangnya mukmin seperti tanaman yang baru ya, kena angin ya, geser, pindah-pindah ya. Kanan kiri ya. Dengan ujian yang dia dapatkan. Sedangkan permisalan munafik dan fajir itu seperti pohon yang sangat kokoh ya, yang enggak kenapa-apa, enggak bergerak ya. Sampai Allah putus angin yang membinasakan sehingga langsung tercabut dengan sekali cabutan. Baik. Dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran, setidaknya ada keutamaan besar bagi orang yang beriman dengan ujiannya di dunia pada jasadnya. Ini saya beritahukan dulu. Ini permisalan mukmin ketika mendapatkan ujian pada jasadnya ya, pada tubuhnya, bukan pada ruhnya ya, bukan pada ruhnya, permisalannya pada jasadnya ya. Sifatnya yang material, yang zahir.
Dan bisa kita lihat dibedakan dia dengan fajir dan munafik. Kalau fajir munafik itu nggak kena bala yang istilahnya membuat dia mati. Dia ketemu dengan Allah dengan dosa-dosanya numpuk-numpuk, baru nanti kena. Dan memang dalam hal ini Allah ketika menyukai seorang hamba, Allah akan memberikan apa? Ujian padanya. Innallaha idza ahabba aqwaman ibtalahu. Meskipun keadaan seorang nggak suka ujian, padahal ujian dibutuhkan untuk membuktikan keimanan. Dan banyak sekali ya nas-nas syariat yang berbicara tentang pengguguran dosa bagi orang yang beriman. Garis bawahi dulu, kalau nggak beriman ujian tadi sudah pasti gagal. Tidaklah menimpa bagi orang yang muslim berupa nasob, lelah, wasob, ya capek lah, ya, kemudian sakit, ham, gelisah, hazan, sedih, ada gangguan gong, ya, susah, mirip-mirip maknanya, ya. Sampai duri yang dia dapatkan yang menancap pada kulitnya, ya, kecuali Allah akan gugurkan kesalahannya. Ini bagi orang yang tahu. Dalam riwayat yang lain, tidaklah menimpa seorang muslim penyakit dan selainnya kecuali Allah gugurkan kesalahannya seperti kama yahatu waraqus syajarah. Kama yahatu waraqus syajarah, sebagaimana Allah gugurkan daun-daun pepohonan. Goncang-goncang tipe kabeh. Dan keadaan seorang yang beriman memang gitu terus sampai hari kiamat. Jangan berharap ya akan mendapatkan ujian. Karena dalam riwayatnya hatta tatrukahu yamshi alal ardi ma bihi khati'ah, sampai di muka bumi dia sudah nggak punya salah lagi, ya sampai mati, ya. Mudahnya gitu. Dalam riwayat lain Allah jelaskan salah satu hikmahnya adalah seseorang bisa mendapatkan manzilah di sisi Allah, kedudukan yang nggak mungkin dia raih dengan amalnya, karena nggak mampu dia. Hanyalah dia mampu dengan ujian-ujian yang menerpanya. Ya. Inna rajul liyakun lahu indallahil manzilah fama yablughuha bi amali. Nggak bisa dia tempuh kedudukan itu dengan amalnya, nggak kuat. Tapi kalau dengan ujian bisa. Nah sekarang jenengan kira-kira senang ujian apa orang kan gitu ya. Senang ujian tapi ya senang jawab, wah ya jawabnya mesti salah ya. Masalah akhirnya. Di riwayat lain dijelaskan ma yazalus suda wal malilah, terus menerus pusing karo demam. Sing lara terus opo aja. Tenang, orang meh tak tombani ya. Yang lain ya. Wa inna dzanbahu mislu Uhud, dan sesungguhnya dosanya sebesar gunung Uhud. Wah. Dan terus menerus pusing demam sampai akhirnya cuman tinggal dosa yang kecil. Makanya tinggal sikap kita terhadap ujian tadi. A. Sabar ridho, B. Ngamuk ngeluh, C. Golek kambing hitam, ya. D. Nyalahke keadaan, ya. F. Apa meneh, ya. Miso, ya. Pilih yang mana? Nah, jawabannya salah, akhirnya yang nggak mendapatkan pahala dan ganjaran pengguguran dosa yang nggak ada. F. Mengandalkan kekuatan dirinya, tinggal saya bisa. Dan orang itu baru ngerti kadar ujian itu besar setelah dia meninggal di hari kiamat, baru lihat.
suka sehat di hari kiamat itu pengen banget ya waddu ahlul afiyah ya, ketika ahlul bala dapat ganjaran-ganjaran ngelihat dia mimma yarawna min sawabi ahlil bala, dia kepingin apa? Kepingin kalau dulu di dunia lau anna juludahum quridat bil maqarid, andai dulu ning dunia ini kulitku digunting-guntingi, ganjaran kok akeh men ya. Nek saiki ora ono sing gelem, aku yoga padha. Masa gelem kulit digunting. Baik. Subhanallah, jadi kita bisa lihat ya. Permisal orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan banyak ujian ya. Dan bahkan Nabi SAW pernah sifati ya, sifat-sifat ahlul jannah dan ahlul nar itu dengan riwayat-riwayat seperti ini. Ketika disebutkan penduduk neraka, maka Nabi SAW menyebutkan sifatnya kullu syadidin ja'dhariyin humul ladina la ya'lamuna ru'usahum. Mereka orang yang keras, kuat ya, keras, kuat, kasar, pokoknya sombong, yang nggak pernah sakit kepala. Kepalanya nggak pernah sakit ya. Golek sing lara sapa ya. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia cerita anaknya, anak perempuannya, dia sebutkan kebaikannya, kecantikannya ya, kemudian macam-macam lah ya. Terus Nabi SAW mengatakan sudah tak terima ya, atau ya sudah disambut, tapi ibunya ini terus memujinya sampai menyebutkan bahwa anak perempuan ini nggak pernah pusing dan nggak pernah mengeluh apapun. Kemudian Nabi baru ngomong la hajatali fi ibnati, saya nggak ada kebutuhan dengan anak perempuan ya. Dalam riwayat lain la khaira fi malin la yarza minhu wa jasadin la yunalu minhu, tidak ada kebaikan bagi harta yang nggak pernah ya hilanglah bahasanya kena ujian ya, dan tidak ada kebaikan pada jasad ya yang nggak tertimpa masalah. Jadi nek jenengan ini jasadnya senang kena ujian, memang itu permisalan mukmin ya, permisalan mukmin. Ini bukan terus neng tak olahraga sing loro kabeh kena awakmu merengkel-merengkel ya beda meneh. Banyak sekali riwayat-riwayat yang berbicara tentang ujian-ujian yang seperti ini. Saya mau nukilkan sebuah perkataan dari Al-Fudail, di mana Al-Fudail bin Iyad ini mengatakan innama ju'ilatil ilal liyu'addiba bihal ibad. Penyakit itu dijadikan Allah untuk memberitahukan atau mengajarkan adab kepada hamba-hamba ya. Jadi kalau ada penyakit membuatnya jadi apa? Jadi sadar ya, jadi ngerti ya, bahwa kamu itu ya lemah, akeh dosane, ora mandek-mandek wae ya, misalkan loro boyoke punggunge ya, kecetit mari, kecetit mari, kecetit mari ya. Nanti Pak Bani yang disamperin ya. Baik. Nah, permisalan munafik adalah seperti di surat At-Taubah, nanti jangan lihat ayat 126, ketika mereka itu diuji terus di setiap tahunnya berkali-kali, summa yatubuna walahum yadzakkarun, ternyata nggak membuat mereka tobat dan mengambil pelajaran. Jadi mau memberikan adab kalau kita peka ya, gitu loh.
Baik. Ada faedah-faedah di dalam permisalan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab yang penting kita ambil sebagai pelajaran. Yang pertama, tumbuhan yang hijau itu, yang kecil itu, lemah dan dipandang lemah, kecil, rendah. Sedangkan pohon itu kuat, besar, gede. Ya, pohon ini nggak melemah dengan panas, dingin, mau kasih banyak air, banjir, angin. Sedangkan tumbuhan itu sebaliknya, kena masalah terus, goyang kanan, goyang kiri. Ya, dan itu perbedaan orang mukmin dan kafir, dan perbedaan ahlul jannah dan ahlun nar. Kenapa? Karena sifat-sifat ahlul jannah itu disebutkan Nabi, kullu dhaifin mutadhaif, setiap yang lemah. Lau aqsamallah la abarrah, andai dia sumpah kepada Allah, dikabulkan. Dan maukah aku kabarkan kepada kalian sifat penduduk neraka, kullu utulin jawadin mustakbir, setiap yang utul itu keras, ya jawad ya sama, ya dagingnya banyak, ini maksudnya ya dia besar, ya mustakbir, sombong. Jadi sifat-sifat penduduk surga itu disifatkan dengan riwayat du'afa al-maghlubun, lemah yang dikalahkan jasadnya itu. Sedangkan penduduk neraka kullu syadid ja'dhariyin, kepalanya nggak pernah sakit tadi, keras. Nah itu sifat orang yang beriman dan orang yang munafik. Makanya Allah sebutkan ketika menjelaskan di surat Munafikun ayat 4, idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau kamu lihat sifat munafik, jasadnya itu mengagumkanmu. Wah, keren ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, enggak cukup cuman itu, kalau mereka ngomong kamu dengerin omongannya, fasih ya, bagus sekali. Meskipun itu ya, meskipun apa, kayaknya mereka bagus, sebenarnya mereka buruk ya, sebenarnya mereka buruk. Ada orang beriman kebalikannya, umumnya mereka lemah, zahir jasadnya itu, pakaian mereka, omongan mereka ya, enggak bagus. Kenapa? Alasannya apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab yang penting ya, li'annahum istabolu bi imarati qulubihim wa arwahihim an imarati ajsadihim. Bener ini, ingat dong ya, karena mereka sibuk membangun, memakmurkan hati dan ruhnya, dan meninggalkan memakmurkan jasad mereka ya. Makanya orang yang beriman itu kekuatannya di hatinya, bukan di jasadnya. Nah, kalau kita nggak pernah perhatikan hati kita, celaka ya. Banyaklah contohnya apa, hati wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya, malah turun. Gimana? Dibacakan ayat Allah bukan bertambah imannya, malah turun. Sibuk memakmurkan hati ya. Nah, orang hari ini bukan sibuk memakmurkan hati, memakmurkan jasad, memenuhi kebutuhan kehidupan jasad, bukan kehidupan hati. Makanya rusak, lemah ya. Padahal itu jalannya para nabi dan para pengikutnya. Allah sengaja pilihkan mereka untuk menyedikitkan bagian mereka berupa kehidupan jasad, dan Allah berikan bagian mereka pemenuhan pada kehidupan hati dan ruh ya. Nah, ini penting, jangan sampai kita keliru ya. Orang-orang soleh semuanya qallalu min isyil ajsad,
wa kassaru min aisyil arwah. Semuanya itu menyedikitkan kehidupan jasad dan memperbanyak kehidupan ruh. Ruh itu tempatnya iman. Ya. Nah, kita memenuhi jasad, makan, syahwat, minum, bola-bali golei ya, yang bisa menyenangkan apa perut, ya, mata, kan gitu kan? Ya. Nek cek usume, mian usume apa? Olahraga sunnah, ya. Kan gitu ya. Maksudnya mau pengen refreshing gitu loh ya, biar lebih enak, namanya olahraga sunnah, memanah gitu. Sebenarnya yang nggak mau manah bener nyatane apa panahane wis bar dolanan sing liya ya, memang ora meh niat manah ya. Menggoleki sing lagi rame apa ya. Ya. Sing lagi rame apa meneh ya. Waduh, berat menyebut kabeh ya. Ya, subhanallah ya. Terus kita pahami bahwa orang yang itu sibuk membenahi hati, membangunnya, bukan sibuk ngurusin jasadnya. Makan apa ya, sing marai seneng apa ya, piknik, dolan, hancur ya, nggak kuat. Baik, dari sini kita tahu apa sih, atau menjamak kenapa ada permisalan mukmin sebagai pohon kurma. Permisalan mukmin pohon kurma itu adalah masalah hati, kuat imannya, tapi jasadnya seperti tanaman ini ya, pahami, sibuk memakmurkan hati dan ruh ya. Nah, kita kadang sibuknya yang lain itu kebalik ya, hati ini orang tahu diurusi ya. Jarang muhasabah, jarang uzlah ya, jarang tafakur. Pengennya mesti kumpul ya, orang ngomong ke mati apa tuh? Aku tanya ini ya, ketemu mbek koncone, sesuk nek mati piye? Masih ngomong nggak ada lah. Makanya jarang ada orang yang kumpul. Kalau orang-orang soleh dahulu mengingatkan kematian, kalau sekarang ya enggak. Oh, jangan nyebut mati, bikin rusak suasana. Nah, gitu ya. Lagi makan malah. Terus kapan ingatnya? Ya nggak pernah. Ya sudah. Baik, faedah yang berikutnya. Jadi kita lihat tadi yang pertama, kuatnya mukmin itu di kolbunya, ruhnya, ngasih nutrisi, makan di hatinya terus mikirnya ya. Sedangkan orang kafir munafik ngasih nutrisinya tuh di badannya terus ya. Perutnya, matanya ya. Baik, faedah yang berikutnya adalah buah dari tumbuhan ini ya, buah dari tumbuhan ini yang kecil yang dimiliki oleh orang yang beriman ya, itu dimanfaatkan, diinginkan oleh setiap orang yang di dekatnya. Kalau ada buahnya dia pengen jipui terus, entah binatang ternak, entah orang yang mau nyuri ya, entah burung. Begitu pula orang yang beriman tadi dimusuhi oleh banyak orang, jadi pengen dijipui terus. Sebagaimana Islam mulai dalam keadaan asing akan kembali ke asing. Beruntunglah orang yang asing. Keumuman makhluk mukmin ini lemah ya, asing ya, sehingga ya, merasa terganggu dan diganggu terus. Adapun munafik kafir ya, seperti pinus tadi, nggak ada yang pengen ya, nggak ada yang mengganggunya ya. Angin tidak bisa menggoncangnya ya, dan nggak ada yang mau pula untuk mencari buahnya ya, karena susah ya. Jadi itu permisalan orang yang kafir, nggak ada gangguan. Mukmin memang kalau jenengan bakal banyak gangguan ya memang wajar, orang pengen gangguan
Nah, tadi pengen naik iman apa enggak? Ya, kan gitu. Orang pengennya sing safe, aman, tapi iman dhuwur. Ya. Orang sekalian sing komplit ya. Tinggal turu ngimpi maksudnya. Ya. Halo. Faedah yang berikutnya, seorang yang beriman berjalan bersama ujian. Bagaimana dia ujian itu datang, makanya dia ikut ya. Kadang kanan, kadang kiri ya. Setiap kali ujian ke sana, dia ya ke sana juga. Jadi dia ibaratnya kena angin gini. Ini saya kasih contoh, kena angin ke kanan, ke kiri, gitu terus ya. Sampai akhirnya dia selamat dari ujian dan mendapatkan husnul khotimah. Akan tetapi orang yang fajir dan munafik ini kan dia kuat kukuh gini terus, akhirnya kena angin gede blar, akhir kesudahannya hancur. Ya. Akhir kesudahnya apa? Terbang hancur. Baik. Lihat salah satunya yang kita mau ambil pelajaran di surat Fussilat ayat 15-16. Surat Fussilat ayat 15 dan 16. Bisa kita lihat di situ ya, bagaimana orang-orang fajir dan munafik, yakni kaum Ad ya, itu seperti pohon pinus benar-benar ya, seperti pohon pinus, merasa kuat, merasa hebat, merasa besar ya, merasa bisa menahan apapun yang terjadi ya. Merasa sanggup melawan angin. Akhirnya Allah tunjukkan angin yang lebih besar, binasa. Kita bisa lihat, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Sombong ini ya. Adapun Ad merasa besar di bumi tanpa hak, dan mereka mengatakan sopo sing luwih sangar selaku, menunjukkan bahwa mereka jasadnya hebat. Man asyaddu minna quwwah, sombong jangan. Makanya ini juga pelajaran, kalau jenengan belajar kekuatan bahasanya untuk menguatkan, tapi tujuannya bukan tujuan untuk membela agama, benopo mesti ujungnya kemaki, kemelinti ya toh? Ya karena ketika dia besar bukan untuk digunakan di jalan Allah lebih baik, ya akhirnya dia melihat, oh hebat ya, kan gitu. Jam berapa? Wah, kan gitu caranya. Sama dengan harta yang kita cari, kalau sekedar diperbanyak ujungnya kesombongan dan berbangga, udah jelas. Barang siapa takasur pasti jadinya tafakhur ya. Tujuan harta diperbanyak, yang muncul apa? Berbangga. Kalau orang meh berlomba beramal, ya akhirnya dia bangga sing luwih akeh meneh, luwih bangga meneh. Tujuan harta kok ditumpuk ya salah. Baik, itu permisalan orang fajir dan munafik terhadap ujian, sombong ya. Bahkan Allah katakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apa mereka enggak lihat bahwa Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat jelas dari mereka? Jangan. Allah mampu menghilangkan mereka, sama ya. Allah mampu menghilangkan kita ya. Masalahnya ketika kita hilang itu, kita sudah benar belum imannya, kan gitu.
Nah, kalau nggak sibuk memperbaiki hati dan iman, ya wis, dalam keadaan mati belum tertata, carut marut, siap menghadapi, susah. Baik, yang berikutnya, faedah yang berikutnya, atau pelajaran yang berikutnya, anna zar'a wa in kanat kullu taqatin minhu dha'ifah dha'ilah illa annahu yataqawwa bima yakhruju ma'ahu wa hawluhu wa ya'tadidu bihi bi khilafi syajar al-idham. Tanaman itu meskipun setiap cabangnya itu sendiri-sendiri itu lemah. Jadi cabang tadi kalau si dewian lemah, tapi dia saling menguatkan dengan keluar cabang yang lain. Nah, ya, saling menguatkan. Paham ya? Saya kasih tadi gambaran gimana kayak pohon-pohon yang kecil tuh, misal bidara tadi ya, tukul sedikit-sedikit terus kan saling menguatkan gitu loh. Berlawanan dengan pohon yang besar, dia nggak bisa menumbuh, cuman satu dah itu kan gitu ya. Dan inilah seperti permisalan yang Allah berikan untuk nabinya dan para sahabatnya di surat Al-Fath ayat 29. Coba dibuka ya, surat Al-Fath ayat 29, ayat terakhir ya, ayat terakhir di tengah-tengah ya. Wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi. Dan permisalan sifat-sifat mereka dalam Injil ya, itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunas ya. Terus tunas-tunas itu keluar batang lain menjadikan tanaman itu kuat satu sama lain ya. Jadi satu batang keluar lagi menguatkan yang lain, menguatkan yang lain, fastaghladha, menjadi kuat ya. Jadi tegak lurus besar dengan teman-temannya. Dan memang seperti itu orang yang beriman itu, aulia, wali, penolong bagi teman-teman yang lain. Nah, kita sekarang harus berintrospeksi. Katanya mukmin itu seperti satu bangunan, satu sakit yang lain sakit. Kalau masih yang sakit menung ya. Contoh aja, katanya mukmin itu fitawadihim wa tarahumihim, dalam kecintaan mereka, permisalannya dan kasih sayang mereka, lemah lembutnya, ta'atufihim kama salil jasadil wahid, seperti jasad yang satu. Kalau ada yang ngeluh satu anggota, yang lain ikut kerasa. Ada yang satu lagi susah ya, embuh ya, kan gitu kan ya. Prakteknya memang kita gagal menjawab banyak pertanyaan ujian dan kita sibuk apa, memakmurkan jasad diri sendiri. Itu kan kadang-kadang gitu ya, kalau mau lihat ya. Makanya Nabi SAW ketika menyebarkan agama ini memberikan standar atau tolak ukur kebaikan seseorang diukur dengan manfaatnya kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, bukan anfa'uhum linafsihi. Ya memang dia memberikan manfaat pada diri, tapi berikan standarnya dengan bermanfaat pada yang lainnya. Lah bukankah agama seperti itu? Melihat bagaimana kita bersikap dan bertingkah merespon terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apa habis ada fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apakah melihat orang yang mendustakan agama dihubungkan dengan apa? Orang yang enggak pernah memberi makan yatim, tidak pernah menganjurkan anak miskin, disuruh berbuat baik pada keluarga, anak, disuruh pada tamu, disuruh pada tetangga, disuruh pada mukmin yang lain. Emang dirinya sendiri terus ya. Yang penting aku senang ya. Yuk gagal jawaban ujiannya ya. Kalau kayak gitu kita belum menjadi mukmin yang paling baik, jelas sekali ya.
Kalau yang lain ada masalah, sikap kita menjawab dengan jawaban-jawaban yang nggak seharusnya untuk membuktikan kejujuran keimanan kita. Baik, yang berikutnya, bahwasanya tanaman itu bermanfaat bahkan setelah dipanen atau dituai. Misalkan pemiliknya memanennya, tinggal sisa setelah panennya tinggal curah dikasih orang-orang miskin atau dimakankan ke binatang ternak atau ke burung-burung, kadang-kadang diganti lagi dengan yang baru ya. Kemudian dijual sebagiannya terus gitu. Terus misalnya mukmin tuh mati meninggalkan yang lain yang bermanfaat ya. Meninggalkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan berupa ilmu, sedekah, anak soleh, ya pokoknya asar-asar kebaikan. Nah, kalau nggak pernah berbuat kebaikan ya nggak ada ya. Hanya berpikir tadi berbuat baik pada diri sendiri terus, ya diri sendiri kurang ngopo ya. Ya. Adapun fajir seperti pohon besar tadi, jika tercabut nggak ada manfaatnya, bahkan muncul madarat gede tiba bluk ya. Iki nopo, kecuali kadang jadi bahan bakar api ya. Ya, gitu kan. Itu kalau pohon besar gitu ya, orang gunanya ya. Kemudian faedah yang berikutnya, biji ya dari tanaman yang tumbuh ini akan menjadi bahan pokok atau pakan pokok manusia ya, sebagai penguat badannya, sebab hidup jasadnya. Itulah permisalan iman ya bagi makanan pokok hati dan ruh, sebab hidup. Jadi kalau tanaman tadi bijinya akan dijadikan makanan pokok. Yang kecil-kecil itu kayak padi misalkan atau apalah ya. Itu jadi makanan pokok sebagaimana iman ya. Permisalan mukmin itu menjadi imannya menjadi makanan pokok hati. Ketika dia kehilangan makanan pokok tadi, mati hatinya. Ya. Kalau matinya sudah hati, nggak diharapkan dia hidup, udah binasa dunia akhirat. Mati yang paling berbahaya itu bukan mati jasad, mati hati ya. Nggak ngerti yang baik, nggak ngerti yang buruk, tapi mohon maaf bukan ngerti toh kan gitu ya. Yang ngerti toh wis oke ya. Nah, itu kan yang membedakan keadaan orang yang beriman dengan keadaan misalkan makhluk Allah yang lain ya, yang nggak bisa menggunakan alat-alat untuk mengambil hidayah dan pelajaran. Lahum qulub la yafqahuna biha, punya hati nggak memahami. Walahum udun la yasma'una biha, punya telinga nggak bisa dengar. Walahum a'yun la yubsiruna biha, punya mata tapi nggak bisa melihat. Kemudian Allah sebutkan apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Di surat Al-A'raf ayat 179, atau ada di surat Al-Furqan ayat 44. Bahkan Allah sebutkan balhum adol, mereka lebih buruk. Nah ini apa sisi lebih buruknya hewan ini dari manusia? Nah ya, ini kan tanya tadi kan di grup ya kan bapak-bapak, apa sisi, kan Allah sebutkan nih di surat Al-Furqan dan surat Al-An'am. Al-An'am 109,
Al-Furqan 44. Allah sebutkan di kedua ayat ini balhum adol, inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qilun. Apa kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu dengar dan mikir, paham? Kalau dalam surat Al-An'am, mereka punya hati nggak memahami, punya mata nggak melihat, ya, punya telinga walahum adzan la yasma'un, nggak dengar. Mereka seperti hewan, bahkan lebih buruk. Sisi lebih buruknya apa? Apa Pak? Pripun Pak Termati? Gimana ya? Sisi lebih buruknya kok langsung tafakur ke bawah ya? Baik, apa sisi lebih buruknya? Apa bedanya hewan dan manusia ini? Kalau hewan diberi akal, kalau manusia beri akal, hewan tidak ada. Baik, itu saja. Perbedaannya adalah hewan ini kalau dikasih tahu jalan, misalkan jenengan ngarepe ke suket, dia datang ke suketnya enggak? Datang. Kalau digusah ngarepe ana jurang, minggir lah dia. Minggir di apa gembalakan, minggir aja, manat gak minggir, man menungso ya, wis ngerti jalan sing bener kudune ngono, ora dilakoni. Wis ngerti kuwi salah, jawabannya orang gena, yo malah dijalani, yo wis balhum adol, lebih buruk. Karena cuma ngerti, tidak bergerak, ya, ini buruk ya. Makanya Allah sifatkan mereka tidak mendapatkan manfaat dari hati, dari alat-alat yang bisa menggapai hidayah. Baik, disebabkan nampaknya tadi beberapa hal yang lain itu ya, permisalan ya, yang ada. Adapun di tumbuhan yang besar ya, seperti pinus tadi ya sudah nggak ada banyak manfaat, sedikit manfaatnya. Dan demikian kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, itulah kehidupan dunia. Kita hanya di sini membuktikan jawaban-jawaban ujian kita. Dunia diibaratkan oleh Nabi SAW sebagai penjara. Jenengan ning penjara pengennya senang-senang, salah. Ya. Penjara itu sak enak-enake, luwih enak ning jero penjara apa keluar penjara? Hah? Nek sing jawab ning penjara kan penjara ki wae. Ya jelas lah, di luar penjara lebih enak. Sak bagus-bagusnya kenikmatan penjara, lebih enak di luar penjara. Lah ada orang yang mau hidup berlama-lama di penjara, memakmurkan penjara, senang dengan kenikmatan penjara, ngeluh dengan buruknya penjara. Ya penjara memang buruk ya, ngamuk dengan buruknya penjara. Kalau memang penjara buruk, ya memang buruk. Itulah ujian kehidupan di dunia. Kalau jangan berharap di dunia itu aman, ya justru masalah-masalah. Ya, berarti kita kategori yang mana? Fajir kah? Sehingga nggak ada masalah. Ya. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil, ya, bahwa kita akan terus menerima ujian-ujian pada jasad kita, pada harta, pada keluarga, pada yang kita cintai, semuanya ya, sebagai bukti atas keimanan kita. Dan apakah jawaban-jawaban kita nanti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia jujur dan benar ataukah dia dusta? Jika ada kekeliruan, saya beristighfar kepada Allah dan merujuk pada yang lebih benar.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa